Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik ya, semoga kita selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, bagaimana mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini? Apakah semangat? Tentunya semangat ya, agar kita pun bisa memperoleh informasi atau pengetahuan yang bermanfaat. Nah, alangkah baiknya sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kita awali dulu dengan berdoa. Amin. Nah, semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat ya bagi kita maupun orang lain. Di pertemuan sebelumnya, kita telah belajar mengenai teks deskripsi. Maka dari itu, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teks narasi. Sebelum melangkah lebih dalam tentang teks narasi, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari teks narasi. Nah, narasi adalah bentuk wacana yang mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian yang membuat pembaca itu seolah-olah melihat atau mengalami secara langsung peristiwa atau kejadian tersebut. Nah, teks narasi ini disusun secara kronologis dari urutan waktu. Nah, menurut Doris Keraf dalam bukunya yang berjudul Argumentasi dan Narasi pada tahun 2010 bahwa teks narasi merupakan karangan cerita yang menyajikan serangkaian cerita maupun kejadian suatu peristiwa. Nah, teks narasi itu bertujuan apa sih? Jadi, pada umumnya, teks narasi itu bertujuan untuk menghibur pembaca dengan pengalaman yang estetis melalui kisah ataupun cerita, baik fiksi maupun non-fiksi. Nah, selain itu, teks narasi bertujuan yang pertama, yaitu memberikan wawasan kepada pembaca. Yang kedua, memberikan hiburan. Yang ketiga, memberikan informasi atau pengetahuan. Nah, agar kita mengetahui apa itu teks narasi, kita harus mengetahui juga unsur-unsur dari teks narasi. Unsur-unsur teks narasi ini juga disebut sebagai unsur pembangun. Nah, dalam teks narasi terdiri dari unsur yang pertama, yaitu tema. Tema merupakan ide pembahasan yang dipilih oleh penulis dalam menceritakan suatu peristiwa maupun kejadian. Yang kedua, yaitu latar atau setting. Dalam latar atau setting ini terdiri dari 3. Yang pertama, yaitu latar waktu. Yang kedua, tempat. Yang ketiga, yaitu suasana. Selanjutnya, unsur yang ketiga yaitu tokoh atau penokohan. Nah, dalam suatu cerita pastinya terdapat tokoh-tokoh yang kita ceritakan ya. Kemudian unsur yang keempat yaitu alur. Alur merupakan jalannya cerita yang disajikan atau pola-pola penyajian suatu cerita. Yang kelima yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam cerita tersebut, di mana pesan ini bisa dipilih oleh penulis bagi pembaca tentunya. Kemudian yang terakhir yaitu ada sudut pandang. Pada umumnya penulis menggunakan sudut pandang orang pertama maupun orang ketiga. Jadi sudut pandang orang pertama itu penulis bercerita sebagai pelaku. Contohnya yaitu aku, diriku, ane, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu sudut pandang orang ketiga, yaitu terdiri dari dia ataupun mereka. Selanjutnya, teks narasi itu terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama yaitu teks narasi ekspositoris, di mana narasi yang mengisahkan serangkaian peristiwa berupa fakta ataupun nyata. Jadi, teks narasi ekspositoris ini sama halnya dengan biografi atau cerita sejarah, di mana menceritakan suatu kejadian secara nyata yang dipertunjukkan oleh penulis kepada pembaca, sehingga pembaca tersebut memperoleh amanat ataupun pesan-pesan yang telah ia baca.
Kemudian yang kedua yaitu teks narasi artistik, di mana narasi ini menceritakan tentang suatu karangan yang berupa imajinatif ataupun fiktif. Contohnya saja seperti cerpen, novel, cerita rakyat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu teks narasi informatif. Jadi, teks narasi informatif ini merupakan narasi yang menginformasikan secara tepat dengan lengkap sehingga pembaca ini dapat memperoleh wawasan pengetahuan secara langsung. Kemudian yang keempat yaitu teks narasi sugestif. Jadi, teks narasi ini mengisahkan suatu cerita secara rekaan ataupun imajinasi. Nah, dalam hal ini, apabila pada saat pembaca itu dapat mengimajinasikan suatu cerita, maka hal tersebut disebut dengan teks narasi sugestif. Nah, selanjutnya, dalam teks narasi itu tentunya ada struktur loh. Jadi, yang pertama yaitu orientasi. Apa itu orientasi? Nah, orientasi merupakan bagian awal dari suatu cerita. Biasanya dalam orientasi ini berisi mengenai pengenalan suatu tokoh, waktu, maupun tempat dan sebagainya. Yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi ini memiliki artian bahwa penokohan dalam hal ini yaitu memiliki permasalahan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian dalam permasalahan yang ada dalam suatu cerita. Yang terakhir yaitu koda. Koda merupakan bagian akhir dalam suatu cerita, di mana biasanya dalam koda itu memuat pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Nah, berikut ini akan ada contoh dari teks narasi yang akan saya sampaikan ya teman-teman. Setiap hari libur di hari Sabtu, Donna selalu pergi ke rumah nenek. Rumah nenek tak jauh dari rumah Donna. Hanya memakan waktu sekitar 10 hingga 15 menit apabila ditempuh menggunakan sepeda. Nenek Donna memiliki banyak ayam dan bebek, di mana ayam dan bebek tersebut nantinya akan dijual. Setiap harinya, Nenek Donna selalu dibantu dengan Pak Anwar, di mana Pak Anwar bertugas untuk memberikan makan maupun mengurusi dan mengurungi bebek dan ayam tersebut. Akan tetapi, secara kebetulan, di hari Sabtu tersebut, Pak Anwar tidak datang karena Pak Anwar tersebut sakit. Sehingga Donna yang berkunjung ke rumah nenek, membantu nenek untuk mengurusi ayam dan bebeknya. Maka dari itu, simpulan maupun isi dari teks narasi yang telah disajikan sebelumnya adalah bahwa setiap hari Sabtu di hari libur, Donna selalu mengunjungi rumah neneknya, di mana nenek tersebut memiliki ayam dan bebek di belakang rumah, di mana yang selanjutnya bebek dan ayam tersebut akan dijual. Nenek memiliki seorang pegawai yang bernama Pak Anwar yang selalu membantunya. Karena Pak Anwar sedang sakit, maka Donna yang berkunjung menggantikan Pak Anwar dan membantu neneknya tersebut. Nah, dari teks narasi tersebut, tokoh yang ada yaitu Nenek Donna, dan Pak Anwar. Kemudian latar tempatnya berada di belakang rumah nenek. Selanjutnya, alur yang ada dalam teks narasi ini yaitu alur maju. Sudut pandang yang digunakan yaitu sudut pandang orang ketiga. Amanat yang terkandung di dalamnya yaitu bahwa alangkah baiknya kita sebagai anak muda selalu mematuhi orang tua dan membantu meringankan pekerjaan orang tua. Nah, untuk pertemuan selanjutnya saya akan memberikan tugas berupa buatlah cerita fiksi mengenai teks narasi. Tema yang yaitu tidak ditentukan ya. Jadi tema yang dipilih boleh bebas. Nah, semoga
pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan ilmu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.